Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Iya, ketemu dengan saya lagi untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut Zoom. Perkenalkan, saya Nurul, admin dari Angel Group Indonesia, di mana setiap hari Rabu dan Jumat kita mengadakan Zoom. Untuk malam hari ini, Zoom kita akan diisi oleh Pak Ari. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, jika ada pertanyaan ataupun ingin berdiskusi, nanti boleh melalui kolom chat terlebih dahulu ataupun boleh saja langsung open mic saat sesi tanya jawab. Mungkin itu aja dari saya. Kepada Pak Ari, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Boleh sehat di Pak. absen dulu nih Bapak Ibu ada dari mana aja nih coba? Ada yang jauh-jauh kah? Dari Lampung. Dari Garut nih. Garut ada. Siapa lagi? Dari mana lagi? Ayo. Situ Bondo. Itu Bandung Bondo. Mana Pak. lagi? Hah? Bandung. Pak. Bandung. Oke, dari Dari mana lagi? Singkawang. Singkawang, luar biasa. Ayo dari mana lagi nih? Boleh, boleh. Biar kita saling kenal ya. Semarang, Pak Ari, Pak Ayat. Semarang. Oke, dari mana lagi? Ada yang lebih jauh lagi? Dari Cilengsi ini. Cilengsi mah deket, Bu. Ya, boleh, boleh. Siap. Kalimantan Dari Tengah, Sulawesi. Sulawesinya Bali, mana, Bali. Pak? Bali, luar Sulawesi. biasa. Makassar. Makassar. Masya Allah. Dari mana lagi? Ayo, ayo biar kita pada kenal nih. Ada 66 orang di sini. Lampung. Lampung, silahkan. Ya. Siapa lagi? Ada yang lagi dari lain kota lagi? Siapa lagi, Bapak Ibu? Malang. Dari mana, Pak? Mantan. Kalimantan. Kalau Madura. Madura. Luar biasa nih. Jadi ini semua pada jauh-jauh. Semua malam ini kita mau belajar. Intinya malam ini Bapak Ibu kosongkan gelas dulu ya. 1-2 jam ke depan ya. Kita kosongkan gelas dulu. Di sini ada yang baru coba. Saya pengen tahu ada yang baru berani mengeluarkan suaranya. Saya yang dari Cilengsi. Oh, dari Cilengsi. Saya Bu. baru. Baru dari mana, Pak? Saya dari Lampung. John Suyatno. Lampung. Baru Yang baru 5 siapa lagi hari. nih? Boleh. Yang baru siapa lagi? Ayo. Boleh yang perkenalkan diri. Oke. Kayaknya nggak ada lagi. Oke ya. Sekarang kita mulai ya. Sebentar. Saya izin close dulu. Memulai malam ini Bapak Ibu coba kosongkan gelas dulu. Oke, coba tolong yang lain di silent dulu ya Bapak Ibu. Sebentar. Kita mulai malam ini. Kita sama-sama belajar dulu ya. Oke, Bapak Ibu, selamat datang dalam perkenalan sistem emas syariah kuantum metal. Alhamdulillah. Sekarang, apa yang dapat Anda dalam peluang di kuantum metal ini? Ya, kita akan sama-sama ketahui. Ya. Pertama, kita akan tahu gimana cara sukses menjadi pedagang emas. Nah, jadi Bapak Ibu, ya. Di bisnis ini kita adalah berdagang dan berdagangnya secara syariah. Ya, kita sama-sama tahu kita di sini berdagang. Kita bukan multi level, ya. Makanya ini bisa berdagangnya tapi dengan tanpa biaya franchise karena di luaran sana Bapak Ibu kalau kita mau dagang. Contoh deh, mungkin Bapak Ibu paham ada sistem jual di sana yang kita suka datangi untuk membeli kebutuhan kita yang judulnya Mart itu ya. Itu kalau kita mau bergabung pasti kita harus bayar franchise. Kenapa? Karena ada sistem. Di kami juga di Quantum ini kita ada sistem tapi tidak perlu bayar franchise. Jadi aman.
Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa dagang, ya otomatis Bapak Ibu tidak rugi karena tidak keluar biaya apapun. Ya, terus kemudian kita nggak mau dagang pun, ya sudah buat diri sendiri. Jadi intinya kita hanya menjadi nasabah. Ya. Terus kemudian kita dapat bantuan modal untuk beli emas 10 kali ganda. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita luar biasanya kita dapat bantuan modal ya. Jadi kita emas yang kita beli bisa 10 kali lipatnya. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu ya. Terus kemudian yang ketiga bisa selamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas. Nah, ya. Intinya apa? Sekarang semua di sini pasti saya yakin semua senang belanja atau pernah belanja. Contohnya dari kecil kita jajan, sudah sekolah kita juga jajan untuk kebutuhan kita. Apalagi kalau kita sudah rumah tangga ya, beli beras, beli sembako, bayar listrik. Kalau yang masih kontrak bayar kontrakan, ya kan? Yang ada cicilan bayar cicilan. Nah itu salah satu belanja-belanja kita yang hangus. Maksudnya hangus adalah Bapak Ibu, kita keluarkan, memang kita dapat barangnya, tapi uangnya habis, hilang. Nah, nanti di sini diajarkan bagaimana apa yang kita keluarkan itu bisa menjadi tabungan emas. Berapapun Bapak mengeluarkan uang, itu jadi tabungan emas kita. Ini yang menarik. Selama ini kita nggak paham, tapi insya Allah di kuantum metal ini kita jadi banyak paham. Makanya saya mohon Bapak Ibu juga untuk mengosongkan gelasnya dulu, dengarkan dulu seperti apa, cocok boleh diambil, tidak cocok tinggal dibuang ya Bapak Ibu ya. Oke, terus kemudian bisa miliki tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Wah, ini yang sebetulnya kata-kata apa? Coach yang menarik yang pernah saya dengarkan. Gimana caranya? Namanya nabung kan harus punya uang. Tapi tidak punya uang lebih. Artinya apa? Yang selama ini kita belanja angus apa? Maksudnya kita punya income habis, tidak punya tabungan Bapak Ibu. Kelemahan orang kita tadi kayak videonya Bibu Sri Mulyani adalah yang tadi mungkin di awal-awal ya disampaikan. Beda orang kita sama orang asing atau orang Amerika adalah di Amerika sana asetnya bekerja keras, orangnya kerjanya santai, Pak. Ya, kalau di sini kita asetnya tidur, ya, kita punya aset, punya tanah mungkin, atau punya bangunan mungkin, atau apapun kita punya aset, tapi kita tidak kita manfaatkan, artinya tidur pulas, kitanya kerja keras. Nah, insya Allah nanti Bapak Ibu di sini akan kita sama-sama sharingkan gimana sih caranya aset-aset yang kita miliki ini jangan hanya tidur, tapi bisa menjadi apa namanya sumber income kita ya bisa bekerja buat kita. Nah karena orang cerdas adalah yang bisa memanfaatkan asetnya untuk bekerja. Nah, oke kita lanjut. Nah sekarang saya jelaskan ya dalam sistem Mbak Nurul bisa dibantu Mbak Nurul yang atasnya ini kok nggak bisa hilang ya namanya di atas Yang atas mana ya, Pak? yang di layar yang garis hitam. Coba di ini, Pak, share screen-nya dibatalkan dulu. Coba diulang lagi share screen-nya. Sebentar. Ganggu ini. Sebentar Bapak Ibu, ada kendala.
Slide-nya bisa, Pak Ari? Oke, suara saya sudah kedengaran? Sudah, Pak. Kenapa slide-nya tidak? Sudah, Bari. Oke, sebentar ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Sudah berubah belum slide-nya? Sudah, Bapak. Sudah ya. Sebentar, sebentar. Oke, saya lanjut ya. Jadi, apa yang kelihatan di slide, Bapak Ibu? Oh, ini slide saya nggak bergerak. Tulisan apa coba? Oh, menghilang lagi. Di tempat saya masih halaman pertama, Pak. Jalan pertama ya? Iya. Masih halaman pertama. Selamat datang dalam perkenalan sistem emas syariah kuantum metal. Ada suaranya, Di. Ya, sebentar, sebentar, Bu. Sebentar. Maaf ya, Bapak Ibu. Sebentar. Bersabar. Ada suaranya sebentar, Bapak Ibu ya. Ya, sebentar, Bapak Ibu. Cuaca kayaknya sini putus-putus. Ya, sinyal, Pak. Sinyal, Pak. Sinyal. Sebentar. Sabar. Saya buru-buru nih habis salat maghrib. Makassar. Mbak Nurul bisa bantu keluarin slide nggak, Mbak Nurul? Sebentar ya, Pak. Pak Ari, coba sebelum dimainkan slide-nya, boleh diklik enable editing-nya? Ya, nggak ada, nggak keluar yang ada itu.
Kalau Bu Nurul ada filenya nggak apa-apa. Bu Nurul yang Ya, Bu Nurul boleh dibantu, Bu Nurul. yang Bermasalah. nanti perintahnya dari Pak saya juga. Keluar dia. Boleh dibantu, Mbak Nurul? Iya, sebentar Pak. Belum kurang kene. Oh alah. Bentar, Bapak Ibu. Oh itu. Oke, sebelum saya tandakan dulu lah, ya. Mohon bersabar, Bapak Ibu. Ada terkendala jaringan sepertinya ini di tempat saya. Nah, sudah besar. Silakan mungkin Mbak Nurul bisa bantu dulu nanti tampilkan slide-nya. Jadi Bapak Ibu, intinya kita di sini diajarkan untuk berdagang. Nah, berdagang itu seperti apa? Nanti kita akan ada rule-nya, Bapak Ibu, gimana caranya dan berdagangnya secara syariah. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita nanti bisa berdagang, terus kemudian tidak perlu pakai uang lebih. Jadi dengan belanja hari-hari, contohnya Bapak Ibu belanja beras, selama ini hanya hangus dapat beras sih, ya, tapi uangnya hilang. Nah, di mana caranya nanti kita diajarkan Bapak Ibu beli beras, sebelum beli beras kita beli emas dulu. Nah, nanti hasil dari konversi bisa dibelikan beras. Artinya berasnya dapat, emasnya pun dapat. Beli BBM nih, beli bensin ya kalau kita berkendara ya. Nanti BBM-nya dapat, emasnya pun bisa dapat ya, seperti itu. Mbak Nurul bisa dibantu, Mbak Nurul sudah ada? Pak, boleh di-send ke saya Pak filenya? Sebentar. Takutnya beda ya. Apa yang di Mbak Nurul ada juga nggak apa-apa. Bentar. Jadi intinya dimanapun, bagaimanapun juga ya Bapak Ibu nanti diajarkan ya bagaimana caranya kita ini punya tabungan emas tapi tidak perlu pakai uang lebih. Nah, seperti itu. Oke. Oke, ini udah selesai. Sudah. Keluar itu. Sebentar ya Bapak Ibu ya, bersabar ya. Insya Allah di sini karena kesabaran kita ini Insya Allah kita dapat berkahnya. Nah, apapun hari ini itu semua kehendaknya Allah. Nah, mudah-mudahan Lagi diuji kesabaran. ya betul Bu, Insya Allah. Karena Alhamdulillah sudah keluar negatif. Oke, kita lanjut Mbak. Tadi sampai bapak T-nya.
Ya, next. Oke, nah, oke ya. Nah, ini yang saya mau jelaskan kenapa, Bapak Ibu, karena ini penting. Ini yang paling penting, Bapak Ibu. Ya, saya dapat banyak share dari orang-orang tentang bisnis inilah, bisnis itulah. Tapi begitu saya minta webnya, saya minta izinnya, mereka bilang nggak perlu, yang penting Pak Ari, yang penting intinya ini cuan, ini menguntungkan. Itu harus hati-hati Bapak Ibu ya. Jangan cuma gara-gara cuan, gara-gara menguntungkan kita apa namanya kita ambil. Hati-hati Bapak Ibu ya. Intinya kita harus paham. Nah, alhamdulillah kita punya izin lengkap dan izin ini dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi resmi Bapak Ibu ya. Ini pemerintah yang mengeluarkan, bukan hanya sembarangan badan apa, tapi ini resmi dari pemerintah. Kita sebagai pedagang emas digital, ya, kita izinnya namanya dari Bapepti, ya. Lanjut, next Mbak. Ya, di sini. Nah, klik lagi boleh. Di sini dijelaskan, ya. Tuh, ada di bawahnya ya, kebaca ya Bapak Ibu ya. Ya, Kemendak menjamin, ya, Kemendak menjamin menjamin bahwa pedagang fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipercaya. Artinya apa? Kita bisnis quantum metal untuk Indonesia ini dijamin oleh kementerian atau dijamin oleh Indonesia. Jadinya Bapak Ibu jangan khawatir, tapi saya kembalikan nanti ke Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu merasa tidak nyaman, jangan. Kenapa? Bisnis yang benar adalah bisnis yang dipelajari dan kitanya nyaman ya. Artinya nyaman apa? Transaksinya. Atau mungkin Bapak Ibu sekarang ini Bapak Ibu punya rekening bank. Bapak Ibu rekening bank dengan bank A, nyamannya dengan bank A, tapi dengan bank B tidak nyaman. Otomatis Bapak Ibu bikinnya yang bank A, yang bank B-nya Bapak Ibu tidak buat, tidak bikin kan? Nah, di mana Bapak Ibu merasa nyaman, nah itu yang penting. Tapi juga jangan nyaman, tapi tidak berizin Bapak Ibu. Itu yang paling penting ya. Oke, next. Nah, sekarang ya. Nah, apakah sudah terbukti? Nah, ini adalah salah satu bukti dari leader kita ya, namanya Puan Aida. Kebetulan beliau ada di Malaysia, jadi memang yang merekrut kita ini orang Malaysia karena bisnis ini memang awal muasalnya dari Malaysia, Bapak. Ya, di sini ada dilihat ya, tanggal 18 bulan 2 2021 beliau memulai bisnis ini. Jadi sekitar 3 tahunan yang lalu ya. Ya, sekarang sudah lewat ya. Jadi beliau memulai dengan 60 gram. Beliau menabung asalnya itu memulai dengan 60 gram, itu yang sebelah kiri ya. Ada 60 gram, tanggalnya 18 bulan 2 2021. Kemudian kita lihat yang sebelah kanan, yang putih. Kita lihat tanggal 18 bulan Februari juga. Tahunnya 2022, artinya setahun kemudian emasnya menjadi 23.584 gram. Atau kalau biasa kita sebut 23 kilo. Nah, sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu yang ada di sini, mau nggak punya emas 23 kilo? Ayo respon. Ada yang mau nggak Ya nih? pasti mau, Pak. Oh, mau semuanya. Mau. Sudah tahu caranya belum? Belum. Belum. Oke, sama-sama kita belajar ya. Ya, ada gambaran. Ada orang yang sudah melakukan, artinya bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, orang saja seorang ibu rumah tangga sekelas Puan Aida ini ibu rumah tangga Bapak Ibu. Dengan pertama mulai dengan 60 gram, oke. Setahun kemudian menjadi 23 kilo. Nah, luar biasa. Oke, next. Nah, ini yang juga sekarang sudah dilihat ya. Ternyata ada berapa? Totalnya yang dia dapat ada, klik sekali lagi Mbak Nurul. Ada 71.000. 71.660 dolar US dollar. Ini kalau dirupiahkan sekitar 1 miliar lebih Bapak Ibu. Dan ini ternyata pendapatan beliau atau penghasilan beliau selama 1 hari.
per harinya beliau dapat bonus sebesar 71.660. Berapa minggu yang lalu atau berapa hari yang lalu mungkin Bapak Ibu pernah lihat juga ya, orang Indonesia pun ada yang namanya Pak Herman, tapi tidak saya share di sini. Beliau membuktikan sebulan dapat berapa. Nah, oke, next. Nanti caranya seperti apa akan diajar. Ya, lanjut aja Mbak. Next lagi. Oke, sekarang saya tanya ya, apakah perusahaan ini aman dan bisa dipercaya? Ibu harus paham. Ya, apakah perusahaan ini bisa dipercaya? Lanjut, menurut. Seperti apa perusahaan yang Anda percaya? Jadi Bapak Ibu harus paham. Ada kunci-kuncian, Bapak Ibu bisa memahami sebuah perusahaan karena ada sesuatu. Sesuatunya itu apa? Boleh, next Mbak Nurul. Ada izin. Ya, seperti apa perusahaan yang Anda bisa percaya? Satu, punya izin lengkap dan kantor jelas. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu yang tinggal di Botabek atau Jabotabek, ya kantornya kan ada di Jakarta nih. Pernah datang nggak? Yang tinggal di Jabotabek nih, ayo ngaku. Pernah ke kantor tidak? Belum, Belum. Kenapa belum, Pak, Bu? karena nggak tahu, baru sekarang tahu Ge. Oh, karena yang sudah bergabung. Ada yang sudah pernah ke kantor? Sering dong, Pak. Sering. Jadi ada kantornya, Bu ya? Jelas. Jelas ya. Jadi intinya apa? Kalau satu bisnis atau satu plafon, tapi kita tidak pernah tahu kantornya, ada yang bilang kantornya ada di handphone. Ada yang pernah bilang gitu ya. Ada Pak, ini kantornya di handphone. Jadi Bapak Ibu dengan handphone saja bisa bertransaksi. Bapak Ibu tidak perlu tahu kantornya ada di mana. Hati-hati. Terus ditanya, izinnya mana Bapak Ibu? Wah, izinnya pokoknya ini menguntungkan Pak. Nggak perlu pakai izin tapi kita untung. Hati-hati. Kenapa? Ya, begitu kita sedang bertransaksi tiba-tiba kantor ditutup atau izin ditutup karena tidak ada izin. Nah, itu yang bahaya. Kemudian sudah lebih dari 5 tahun. Kenapa? Sebuah perusahaan itu kadang-kadang diujinya di 5 tahun pertama, Bapak Ibu. Ya, banyak perusahaan yang banyak di Indonesia juga sudah berdiri. Nggak usah perusahaan deh, toko aja. Kalau belum lebih dari 5 tahun, kadang-kadang baru setahun 2 tahun tutup. Kenapa? Karena belum teruji ketahanannya atau mereka belum teruji. Kalau sudah lebih dari 5 tahun, insya Allah. Kenapa? Ujian pertama dalam berbisnis atau berniaga itu di 5 tahun. Kemudian diakui oleh lembaga negara. Ini yang jarang kita dapatkan. Ya, banyak bisnis dimanapun itu, seperti di Indonesia, ya, banyak yang belum diakui oleh lembaga negara atau tidak diakui oleh lembaga negara. Kemudian kita juga harus cek kira-kira perusahaan yang kita gawangi ini, yang kita ikuti ini kerjasama nggak dengan perusahaan besar. Kenapa? Itu membuktikan bahwa perusahaan kita itu profit. Kenapa? Perusahaan-perusahaan besar pun mau bekerja sama dengan Quantum Metal. Nah, jadi ini adalah clue atau kuncian-kuncian Bapak Ibu kalau menjalani bisnis harus cek izinnya, ada tidak kantornya, walaupun di luar negeri, tapi yang penting harus ada ya. Apalagi di Indonesia ada itu, karena kita orang Indonesia. Kemudian sudah 5 tahun belum? Tapi kalau memang berani sebelum 5 tahun silakan. Tapi ya alhamdulillah kita sudah lebih. Kemudian diakui nggak oleh lembaga negara? Nah, Bapak Ibu juga harus cek. Kemudian kita cek juga kerjasama nggak dengan perusahaan. Oke, next Mbak Nur. Kita buktikan satu-satu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Quantum Metal sudah berdiri lebih dari 11 tahun. Artinya ya, kita sudah berdiri melewati 2 kali 5 tahun. Karena sudah 11 tahun lebih. Insya Allah tahun ini kita masuk ke tahun ke-12. Kita berdiri tanggal 30 Juli 2012. Dan begitu berdiri, Quantum Metal tidak mencari nasabah seperti kita. Ya, Quantum Metal ya 7 tahun pertama beliau berbisnisnya dengan perusahaan besar, dengan lembaga-lembaga negara. Jadi untuk ngerekrut seperti kita ini, Quantum Metal baru bergerak dari tahun 2019 Bapak Ibu. Jadi kalau perusahaan lain mungkin begitu berdiri sebelum launching pun sudah ngajak-ngajak mitra.
sudah ngajak-ngajak nasabah. Karena apa? Mereka memang membutuhkan uang-uang dari nasabah atau dari mitra. Kalau Quantum Metal tidak, Bapak Ibu. Kita pertama hadir 2012 ya sampai 2019, Quantum Metal berbisnisnya hanya dengan perbankan, dengan lembaga-lembaga negara. Ya, orang-orang seperti kita ini baru direkrutnya di tahun 2019 sampai sekarang. Ya, lanjut next. Ya, tuh ya, kita sudah berdiri ya. Jadi dari awal itu urusannya cuma sama bank. Aroro Tekun ini adalah pegadaian Malaysia. Kemudian Asogold juga di Malaysia. Jadi baru tahun 2019 baru open system membantu perekonomian banyak orang. Next, Madam. Nah, siapa Quantum Metal? Wah, lewat nggak? Mundur lagi. Oke. Quantum Metal adalah distributor resmi Perth Mint Australia, perusahaan emas milik negara Australia. Gimana cara ngeceknya? Masa kita harus datang ke Australia? Tidak. Saat ini teknologi sudah canggih, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa cek di Google, buka, ya, bisa buka Perth Mint itu di mana, perusahaan apa, Perth Mint Australia, ya. Ternyata itu adalah apa? Perusahaan emas milik negara Australia. Dan kemudian Quantum Metal menjadi distributor resmi. Cara ngeceknya gimana Bapak Ibu? Cara ngeceknya Bapak Ibu bukan lihat di webnya Quantum, tapi cek di webnya Perth Mint. Jadi Bapak Ibu buka Google, buka Perth Mint Australia, lihat ada nggak? Benar nggak bahwa Quantum itu adalah distributor resmi perusahaan Australia? Nah, ini sudah saya buka ya. Saya bantu buka di sini, Bapak Ibu bisa cek. Dan webnya di situ ada. Begitu kita klik itu quantummetal.com, langsung nyambung ke yang sudah. Kalau yang sudah registrasi pasti tahu, sudah paham ya. Oke, next. Jadi kita cara ngeceknya harus terbalik Bapak Ibu ya, bukan di Quantumnya tapi di perusahaan itu. Kemudian Bank Syariah di Malaysia ya, beli emas dengan Quantum Metal. Nah, keluarkan semua nggak Bapak Mbak ya. Ini contoh-contoh bank yang sudah bukan bekerja sama sampai detik ini Bapak Ibu ya. Ini dilakukan dari tahun 2012 sampai sekarang. Satu, kita ada Bank Muamalat Malaysia. Indonesia pun juga ada Bank Muamalat ya. Ini mereka membeli, cara ngeceknya juga kebalik Bapak Ibu. Bapak Ibu coba buka webnya Bank Muamalat Malaysia, di Google bisa dibuka Bapak Ibu. Itu lihat distributornya apa ya. Apa namanya, bukan, maaf, yang ngisi emasnya siapa ya. Kita ternyata Quantum Metal atau Afin Bank. Afin Bank ini juga bank syariahnya Malaysia, juga ada Allianz Bank dan ada lainnya. Oke, next. Terus kemudian Quantum Metal didukung pendanaan oleh Bullion Bank. Ya, pendanaan oleh Bullion Bank. Nah, Bapak Ibu, tadi saya jelaskan di awal kita punya program dapat dana talangan atau dapat bantuan modal sampai 10 kali. Siapa yang membantu? Namanya Bullion Bank. Apa ini Bullion Bank? Bullion Bank ini adalah Bullion Bank ini, suara saya masih kedengaran ya? Kedengeran. Oke, Bullion Bank ini adalah bank ya yang mensupport kita untuk mendukung pendanaan kita. Bullion Bank ini apa Pak Ari? Bisa cek juga di Google. Bullion Bank ini adalah bank khusus untuk logam mulia, emas dan sebagainya. Jadi Bullion Bank ini sudah mendunia, sudah di dunia ya. Insya Allah di Indonesia juga akan dibuka Bullion Bank karena Indonesia adalah salah satu penghasil emas ya. Kita tahu yang di Freeport ya, itu penghasil emas. Cuman permasalahannya adalah kita penghasil emas tapi tidak full ya. Tidak full dimiliki oleh Indonesia ya. Karena apa? Sebagian dimiliki oleh negara lain. Oke, lanjut. Next. Nah, kemudian kita juga pemegang saham terbesar di tambang emas. Tambang emas kita jadi pemegang sahamnya. Namanya Besra Gold. Bapak Ibu juga bisa cek ya. Bisa di Yahoo Finance ya. Kemudian juga bisa cek ya. Bahwa berapa sih
Saham yang kita pegang, berapa sih saham yang kita punya? Ternyata kita adalah salah satu pemilik saham dan terbesar di Besra Gold. Ini perusahaan dari Australia juga, Bapak Ibu. Ya. Perusahaan di Australia juga. Jadi kita menjadi apa namanya? Menjadi salah satu pemegang saham. Next, Mbak. Terus kemudian bisa cek juga di Bloomberg ya. Oke, terus next. Nah, semua transaksi, bentar Mbak, kelewatan Mbak. Semua transaksi tercatat di bursa. Jadi Bapak Ibu harus paham, transaksi kita, pembelian kita setiap harinya itu tercatat di bursa atau di saham. Kalau yang Indonesia, karena kita orang Indonesia, tercatatnya di Jakarta Future Exchange. Kalau yang dunia, tercatatnya di Soraka Global Resort ya, yang ada di Malaysia. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, berapapun pembelian Bapak Ibu emasnya, itu semua tercatat. Jadi itulah syariahnya harus resmi dan tercatat. Jadi kalau ada apa-apa risiko, namanya kan kita namanya hidup ini ada risiko Bapak Ibu, semua sudah tercatat dan setiap pembelian emas kita ada sertifikatnya. Bapak Ibu. Oke lanjut. Kemudian kan Pak Ari tadi bilang sistemnya syariah, betul. Karena kita diaudit oleh lembaga-lembaga syariah Bapak Ibu. Ya, di sini ada Tawafuk ya lembaga syariah dunia, kemudian juga ada Rakaba ya itu lembaga syariah dunia juga dari Amerika, kalau Tawafuk ini yang dari Dubai. Kemudian ini membuktikan ya bahwa kita memiliki fisik emas 100%. Next Mbak, diklik lagi satu lagi. Biar keluar adalah namanya AAOV. Nah, ini lembaga emas dunia juga, ini ada di Bahrain. Jadi Bapak Ibu bisa cek kenapa semua transaksi emas di kuantum ya di apa namanya diaudit oleh lembaga syariah ya kita namanya punya patuh syariah. Apa itu bukti patuh syariah? Bahwa fisiknya ada. Jadi bukan hanya transaksi secara online tapi fisik nggak jelas Bapak Ibu ya. Kenapa nanti harus pakai fisik, nanti dijelaskan di akhir ya. Oke, lanjut. Next. Nah, ini juga bekerja sama dengan BUMN negara Malaysia. Ya, ada namanya Aranur Tekun. Insya Allah Bapak Ibu, ya sebentar lagi juga kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga di Indonesia. Aranur Tekun ini adalah penggadaian, ya, penggadaian syariah tapi ada di Malaysia. Ya, jadi Bapak Ibu, apabila di sana butuh emas atau fisiknya, bisa datang ke Pegadaian Malaysia, ya, di kantor cabang manapun. Kita sebutkan, kita mitra, kita sebutkan web kita atau aplikasi kita bisa ambil atau transaksi di sana. Kenapa? Mereka pun bekerja sama dengan kita dan melayani semua konsumen atau nasabah-nasabah. Ya, insya Allah di Indonesia pun seperti itu, Bapak Ibu. Oke, next. Kemudian kita meletakkan jaminan stok emasnya ada di Bring Singapura. Mungkin pernah dengar Bapak Ibu ya, perusahaan besar ada di Singapura ya, berdiri dari tahun 1859. Alhamdulillah kita belum lahir semua. Dan ternyata lebih dari 100 negara dunia menaruh emasnya di Brings Singapura, termasuk Indonesia. Kenapa? Karena semua negara itu kalau berdagang kadang-kadang transaksinya bukan kebanyakan lewat pakai emas Bapak Ibu. Kenapa? Karena harga emas stabil. Kalau harga uang itu pasti ada yang rontok, ada yang naik, ada yang. Kalau emas itu stabil Bapak Ibu. Transaksi yang sangat dipercaya sebetulnya emas. Dan kemudian juga diasuransikan di Lloyd's of London ya. Jadi insya Allah Quantum Metal pun naruh stok emasnya di Bring Singapura. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ini belanja emas, walaupun hanya dari handphone, emas kita ada di Bring dan dijamin. Makanya tidak ada, insya Allah nanti ke depannya tidak ada masalah. Oke, next. Ini yang menarik Bapak Ibu. Ya.
ini yang bikin saya tertarik untuk bergabung adalah karena ya tidak ada beban sistem dan tidak ada menjanjikan profit. Jadi intinya ya kita di Quantum ini perusahaannya nggak punya beban karena uang kita yang kita transfer bukan dikelola oleh Quantum, Bapak Ibu. Ya. Bukan ditampung di Quantum. Jadi uang yang kita belanjakan itu nanti langsung dibelikan emas dan emasnya ditaruh di Brinks. Jadi Quantum ini juga sebagai sama seperti kita, ya. Kalau mungkin bahasa pasarnya mungkin calo, tapi bukan calo sebetulnya. Kita punya sistemnya. Jadi Quantum ini ada sistem. Dan Quantum, hati-hati, kalau Bapak Ibu diajak ke Quantum, tapi Bapak Ibu akan di Quantum kita tidak ada profit ya Bapak Ibu ya. Kita tidak dijanjikan profit sama sekali di sini ya. Jadi intinya Bapak Ibu, kita tidak dijanjikan profit, member mendapat keuntungan karena kenaikan harga. Jadi Bapak Ibu, ya, kapan kita untung? Begitu emasnya naik. Kalau emasnya turun gimana Pak Ari? Tunggu. Karena tidak mungkin emas itu akan hilang harganya atau tidak akan habis. Ya. Jadi kalau di sini adalah makanya ada yang bahasa membelinya di saat turun, menjualnya di saat naik. Dan kemudian perusahaan pun dapat keuntungannya setiap member membeli emas karena Quantum adalah pedagang emas. Jadi setiap transaksi ya kita jual belinya itu Quantum dapat untung. Sekarang saya tanya, sebagai pedagang boleh dapat untung nggak Bapak Ibu? Coba tolong respon. Kira-kira kita sebagai pedagang boleh nggak dapat untung? Boleh. Sangat boleh ya Bapak Ibu ya. Contoh, Bapak Ibu kalau beli deh, mungkin ada yang pernah sering jual beli di Antam. Saat kita beli ada harganya, saat kita jual pun ada harganya. Itulah keuntungan dari itu. Nggak mungkin kita beli segitu, jual lagi harganya segitu. Tidak mungkin. Ya. Siapapun kita, mau dagang makanan, mau dagang pakaian, semua ada untung dan dibolehkan. Ya, secara syariah dibolehkan. Jadi Quantum pun setiap Bapak Ibu transaksi, Quantum akan mendapat untung. Dan kemudian begitu emasnya naik, akan berbagi keuntungan dengan member atau dengan kita. Oke, next. Jadi di situ ya, profitnya di situ ya, bukan di janji. Kemudian, apa yang Quantum Metal tawarkan? Nah, keluarin semua nggak apa-apa, Mbak Doro. Di sini kita ada 3 program ya. Program pertama namanya GSA, Gold Storage Account, ya. Di sini kita ada program namanya tempat penyimpanan emas. Itu gratis, aman, dan 100% diasuransikan. Ya, di Lloyd's London. Karena apa? Emas fisik kita ditaruh di Brinks. Jadi program pertama, Bapak Ibu bisa menyimpan emas dimulai dari 30.000. Sekarang saya tanya di sini, Bapak Ibu punya nggak uang 30.000? Yang ada di sini, pada punya nggak uang 30.000? Ayo ngaku. Punya. Punya ya. Punya. Tapi sadar menabung nggak? Ayo. Iya, datang habis aja buat sehari-hari. Belum, itulah. sehari-hari belum. Buat sehari-hari habisnya. Nah, nanti diajarkan gimana caranya yang hari-hari habis itu jadi tabungan emas ya Bu ya. Oke, itu adalah GSA yang pertama. Kemudian kita juga punya program namanya GCA. Ya, yang belum paham program apa namanya singkatan nggak apa, didengarkan dulu. GCA-nya adalah Gold Convert ACC ya, account ya. Di sini adalah seperti kayak modelnya kalau di luar kayak pegadaian Bapak Ibu. Kita punya emas, kita taruh di pegadaian, kita dapat duit. Nah, jadi kita gadein emas lah. Jadi emas yang sudah kita beli di GSA tadi, kalau kita butuh digadein boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. Cuman keuntungannya itu kita nggak dapat tagihan cicilan Bapak Ibu. Kalau kita di luaran, kita gadein emas, tiap bulan kan harus bayar cicilan, ya. Tiap bulan harus bayar, kemudian ada bunganya juga, nggak bisa bayar, dilelang. Nah, di Quantum, yang kita gadaikan itu tidak perlu ditagih cicilan. Kalau nggak bisa nyicil, karena nggak ditagih ya, tidak dapat lelang,
dan itu bisa menyelamatkan belanja hangus kita, Bapak Ibu. Ya, nanti dijelaskan kok bisa menyelamatkan. Nah, kemudian program ketiga kita juga punya namanya Gold Asset Enhance. Itu adalah, nah ini tadi saya bilang, kita punya emas 1, tapi dapat bantuan 9 kali. Jadi emas kita bisa jadi 10 kali lipat. Ya. Terus bantuan kita harus dicicil nggak? Namanya orang kita dapat bantuan, dapat pinjaman itu biasanya kan harus dicicil. Enggak. Kita nggak perlu tagih cicilan. Juga kalau nggak bisa cicil kita nggak dilelang. Kapan kita bayar kembalikannya? Begitu nanti kita jual. Nah, program-program inilah yang menjadi keunggulan Quantum, ya. Kita punya tabungan emas, kita bisa gadein emas, kita bisa melipat gandakan emas. Nah, bagaimana nanti dijelaskan satu-satu. Oke, next menurut. Bisa dilanjut. Menurut. Oke. Sekarang kita mulai dari yang pertama, ya. Tadi. Oke, keluarin aja nggak apa-apa. Keluarin semua nggak apa-apa. Ya. Jadi kita bisa mengkonversi. Contoh, ya. Kita punya emas 1 gram, taruhlah di Pegadaian. Bisa keluar. Uangnya bisa kita pakai. Tapi kalau di luaran harus dikembalikan, kita tidak wajib dan tidak harus membayar cicilan. Kapan kita bayar kembalinya? Nanti waktu kita jual. Jadi kapanpun, Bapak, kita mau jualnya 10 tahun lagi, boleh nggak Pak Hari? Boleh. Kita mau jualnya 100 tahun lagi, boleh. Tapi kan nggak mungkin umur kita 100 tahun. Ya. Kemudian, kalau kita nggak bisa kembaliin, dilelang nggak? Enggak. Tapi kita dapat manajemen fee 3,5% per tahun. Ini per tahun Bapak Ibu ya. Bukan. Nah, tapi dihitungnya secara harian. Contoh, Bapak Ibu ngadainnya bulan sekarang nih, bulan April. Mestinya 3 bulan lagi kita mengembalikan atau mau menjual lagi. Nah, karena kita dihitungnya per hari. Kemudian tidak ada kontrak. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Di luaran, Bapak Ibu, kalau apapun menggadaikan pasti ada kontraknya, deposito pun ada batas waktunya. Misalnya kontraknya 1 tahun, setahun harus beres, itu namanya kontrak. Di kita mau 1 tahun boleh, 2 tahun silahkan, sebulan juga boleh, kapanpun Bapak Ibu merasa pengen dijual, silahkan. Kemudian terminate bisa kapan saja. Terus kemudian semakin banyak konversi, semakin banyak tabungan emas. Artinya Bapak Ibu semakin sering menggadaikan, yang menarik Bapak Ibu ya. Katakan bahan Hilang suaranya. Tabungannya malah makin banyak. Jadi tabungan kita, disinilah makanya kita bisa memiliki tabungan emas tanpa uang lebih. Gimana caranya Pak Ari? Next, Pak Nurul. Ini saya jelaskan step by step. Coba tolong diperhatikan ya. Lanjut Pak Nurul. Oke. Dengan judul Selamatkan Belanja Hangus Menjadi Tabungan Emas. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Bahwa contohnya kita punya income 10 juta nih. Ya. Yang belum punya, amin, insya Allah suatu saat punya. Yang Amin. sudah punya, insya Allah akan lebih dari 10 juta. Ini doa nih, ini adalah doa dari Amin. kita. Yang belum punya 10 juta, insya Allah dalam waktu dekat bisa punya 10 juta per bulan. Oke, saya contohkan dulu. Misalnya kita punya 10 juta. Sebelum kita pakai belanja, kenapa? Berapapun income kita, ya, kalau tidak punya tabungan, pasti habis. Percaya sama saya. Berapapun. Ada yang bilang punya gaji 20 juta, nggak cukup. Punya gaji 50 juta, masih nggak cukup juga. Kenapa? Gaya hidup. Karena tidak punya konsep menabungnya. Nah, di Quantum, kita diajarkan, Bapak Ibu punya 10 juta, belikan emas dulu. Ya, belikan emas yang 10 jutanya. Nah, kalau ini saya supaya gampang hitungnya, ternyata ini saya hitungkan 1 gramnya 1 gramnya 1 juta ya. Di sini diananya biar gampang. Kemudian kita artinya dapat 10 gram. Kemudian dikonversikan, digadaikan akan keluar 85%.
Jadi uang 10 juta yang kita store itu ya, akan kembali ke rekening kita 8,5 juta. Jadi Bapak Ibu di sini diajarkan Bapak Ibu adalah pembelanjaannya harus sesuai dengan yang kembali. Jadi memang agak ngirit ya. 1,5 jutanya di mana Pak Ari? 1,5 jutanya akan tertahan untuk menjamin yang 10 juta. Jadi 1,5 jutanya ini menjamin yang 10 juta. Jadi emas kita tetap 10 juta Bapak Ibu. Walaupun 8,5 jutanya sudah kita ambil, sudah kita pakai belanja, sudah beli beras, sudah beli BBM, sudah bayar cicilan, bayar kontrakan, bla 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 ya. Intinya apa? 8,5 juta yang sudah kita belanjakan, tapi tetap masih punya tabungan emas yang 10 juta. Dijamin oleh 1,5 juta yang ada di akun kita. Saya contohkan, di bulan pertama artinya Bapak Ibu nabungnya 10 gram dong. Oke, gajian 10 juta, beli emas, punya 10 gram tabungan. Di bulan kedua juga sama, ya. Bulan ketiga punya 10 gram lagi. Kalau dihitung-hitung, setahun Bapak Ibu punya tabungan emasnya jadi 120 gram. Tidak ditagih cicilan, tidak akan kena lelang, ya. Kira-kira dari uang 10 juta, kemudian kembali 8,5 juta ini, kira-kira Bapak Ibu tetap bisa belanja nggak? Coba tolong jawab. Bisa. Bisa ya. Cuman memang selama ini belanjanya 10 juta habis, ya mulai sekarang ya belanjanya 8,5 juta aja. Biar 10 gramnya tetap terjamin. Sekarang bisa belanja, bisa punya tabungan emas nggak? Bisa. Bisa. Nah inilah yang kita sebutkan selamatkan belanja hangus. Karena kalau kita hitung-hitung Ibu, Bapak ya, selama ini kita hidup sudah berapa ratus juta, sudah berapa ratus miliar coba yang kita belanjain. Selama kita hidup ya. Oh, kalau hitung-hitung pasti banyak. Cuman emasnya punya berapa gram? Ada yang bilang 1 gram pun nggak punya Pak Ari, atau setengah belum nggak punya. Karena apa? Konsepnya yang salah Bapak Ibu. Nah, next Mbak, diklik biar keluar yang sebelahnya. Lagi. Diklik lagi. Nah, ini contoh yang tabungan emas biasa. Contoh Bapak Ibu sama-sama punya 10 juta, tapi nggak di GSA-kan, tapi yang 1,5-nya dibelikan emas. Artinya kan cuma dapat 1,5 gram. Ya. Artinya kalau dengan cara dari kuantum adalah beli emas dulu baru belanja. Kalau yang tabungan emas biasa, beli emas tapi tetap belanja. Artinya cuma punya emasnya 1,5 gram. Kalau cuma punya emas 1,5 gram, setahun cuma punya 18 gram. Sedangkan kalau dengan kuantum, kita punya 120 gram. Kira-kira Bapak Ibu mau yang 120 apa yang 18? Harus 20. Nah, pasti mau 120. Artinya apa? Kalau memang kita mau yang 120 gram, kita ikuti program dari kuantum. Toh juga belanja-belanja juga, toh juga tetap gajian. Ya. Dan kalau 10 tahun artinya bisa jadi 1.200 gram. Oh, yang tadinya kita nggak punya bayangan. Coba kalau kita ikutnya sudah dari 20 tahun yang lalu. Sudah berapa gram emas kita punya. Ya. Atau dari sama dengan kuantum berdiri deh. Ya, oke. Ya. Jadi mana yang lebih untung? Nabung emas secara GCA atau nabung emas biasa? Tolong respon. Cara GCA. Dengan GCA. Sama-sama kita pakai belanja. Cuman saya jamin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nabung pakai emas biasa, menyisihkannya tidak pakai GCA, saya jamin Bapak Ibu susah untuk menang. Karena kelemahan orang kita, kalau masih megang duit, ada di rekening atau ada di tangan, itu gatel buat belanja. Bukan begitu Bapak Ibu? Iya. Iya. Betul sekali. Nah, cuman kalau sudah di GCA-kan, sudah ada tabungan emas, kita cuma ada 8,5 juta di rekening atau di dompet kita, kita cukup-cukupi dengan 8,5 juta. Ya, oke, next. Nah, ini contoh ya, contoh-contoh yang sudah. Next saja, Mas Bro. Oke. Sekarang program yang namanya GAE atau Gold Asset Exchange. Ya. Gimana caranya kita dapat bantuan modal ya bisa jadi 190 kali ya. Jadi 10 kali, mohon maaf. Jadi 10 kali.
Di sini ada namanya GAE 10 ya. Jadi uang yang kita punya atau emas yang kita punya ini dapat bantuan 10 kali lipat. Jadi kita punya 1 ditambah 9. Ini sama dengan kayak kita contoh beli rumah. Contoh kita beli rumah, mungkin yang sudah pernah ada angsuran rumah atau cicil rumah ya. Kita kan kalau beli rumah tidak langsung bayarnya cash, pasti dicicil ya. Cicilannya itu biasanya ada namanya DP atau down payment. Bayar DP dulu, Pak. Atau beli mobil, bayar DP dulu 10%. Tapi mobilnya kan bisa kita bawa. Ya, padahal mobilnya belum lunas. Nah, kita pun seperti itu, cuman DP yang kita keluarkan atau bantuan yang kita keluarkan itu tidak perlu kita kembalikan, tidak perlu kita cicil. Dikembalikannya kapan? Saat kita jual. Jadi, program pembiayaan juga ada di Bank Syariah, namun perbedaannya yaitu klik lagi. Nah, ini saya pahamkan di sini ya, mudah-mudahan Bapak Ibu paham. Ini contoh ya. Contoh di sini GAI 10 ini kita kalau mau beli 1 unit harganya ada $250 ya. $250 tinggal dikalikan dengan dolar kita sekarang berapa? Kalau nggak salah masih 16 ribuan dolar kita ya. Kemudian kita dapat bantuan modalnya 9 kali. 9 kalinya berapa? 2.250. Jadi emas yang kita punya jadi 2.500, padahal uang kita cuma 250. Menarik ya Bapak Ibu ya. Kita punya 1, tapi di akun kita tercatat ada 10. Cuman yang 9-nya ini tidak perlu dicicil. Kapan kita kembalikan? Saat nanti kita jual. Jadi kita nggak punya pikiran, nggak punya beban. Aku susah tidur nih, ada pinjaman nih. Nah, kalau kita biasa ngutang tuh biasa mikir ya. Terus kemudian ya, kembalian modalnya saat emas dijual, kemudian perusahaan dapat keuntungan 3%. Ya, jadi nanti dijelaskan, berapapun margin kita, dipotong dulu 3%. Kenapa? Karena perusahaan kan juga meminjamkan kita. Jadi margin kita dapat itu selalu dipotong 3%. Ya, itu yang didapat oleh perusahaan. Manajemen fee-nya 3,5%. Jadi per tahunnya itu sekitar $78 dan dibebankannya harian. Jadi Bapak Ibu kalau di awal itu diambil dulu $78. Kemudian kalau kita jualnya belum 1 tahun, tinggal dihitung berapa hari, ya. Per harinya sekitar itu ya 78 ya. Kemudian tidak ada manajemen tagihan fee kalau belum dijual. Jadi contoh, Bapak Ibu beli $250 ditambah 78,7 jadi 328.700 ya. Itu kalau sekarang terakhir kemarin sekitar 5.300.000-an, Bapak Ibu ya. Kemudian tapi dapat emasnya seharga $2.500. Itu sekitar mungkin 38 dolaran ya, sekitar segitu ya, hampir. Karena sekarang harga emas lagi tinggi Bapak Ibu. Kemudian Anda berhak keuntungan 10 kali harga unit emas. Jadi begitu kita dapat margin atau keuntungan, bukan yang dari 1, tapi dari 10. Karena kan kita punya 10, walaupun yang kita miliki cuma 1 sebetulnya. Inilah menariknya Bapak Ibu ya. Kita punya 1, tapi untungnya dari 10. Makanya yang 10 ini kita dipinjamkan. Ya, keuntungan jadi 10 kali lebih besar. Jadi berapa persen pun kenaikan kita, tinggal nanti dikalikan. Ya. Oke, next menurut. Nah, ini contohnya ada pembelanjaan ya. Di sini ada pembelanjaan, belinya 1 unit, $250. Ternyata dia dapat emasnya ya. Tuh, ada 38 gram. Oke. Ya. Ya, terus next. Jadi, contoh keuntungan 10 kali begini Bapak Ibu. Kalau di margin, itu kita dapatnya 10%. Makanya tinggal 10 kali 10. Ya, jadi kita dapat keuntungan 100%. Artinya, uang yang kita keluarkan 2 kali lipat. Keuntungannya adalah sama dengan yang kita keluarkan. Itu namanya 100%. Ya, jika naik di pasar dunia itu 20%, maka 20 kali 10 unit jadi 200%. Ini contoh ya. Ternyata ini ada contoh di sini harga naik emas ternyata 15%, tapi ingat dipotong dulu 3% buat keuntungan perusahaan. Jadi perusahaan akan memotong setelah kita jual atau kita untung. Jadi kalau kita nggak jual-jual gimana Pak Ari? Perusahaan nggak ngambil? Enggak. Perusahaan belum mau ambil kalau kita belum jual.
Jadi disinilah syariahnya ya. Untungnya sama dibagi. Jadi begitu kita dapat margin 15%, dipotong dulu 3%, baru keuntungan bersih kita dapat 12%. 12%-nya dikali 10. Jadi 120%. Jadi kalau Bapak Ibu beli emasnya 100 juta, keuntungannya 120 juta. Ya, next. Bisa berapa lama? Masing-masing tergantung. Ya. Lanjut, Manur. Next lagi. Nah, ini ada contoh-contoh ya. Contoh-contoh yang sudah dilakukan, belanja-belanja yang sudah dilakukan oleh salah satu leader kita, Wan Aida. Di sini dicontohkan dapat profitnya ada yang 80% dalam 41 hari, 77% dalam 41 hari, ya. Ada juga yang mungkin 24% dalam 125 hari, 21 hari atau 135 hari. Sekarang kalau kita lihat kira-kira yang 24% dalam 120 hari masih untung nggak kira-kira Bapak Ibu? Kalau dibandingkan dengan deposito. Jauh. Ya. Ya, walaupun cuma 24%, ya. Tapi itu setahun ya, contohnya setahun 24%. Deposito itu tidak lebih dari 11%. Ya, tidak lebih, dan itu pun juga belum kena biaya-biaya admin. Jadi intinya ya, setiap pembelanjaan kita tidak sama. Ada yang profitnya besar, mungkin juga ada profitnya kecil. Makanya kami atau Quantum tidak menjanjikan profit. Profitnya dari mana? Dari kenaikan atau margin. Ya, oke. Ya, ini ada ungkapan masalah tabarakallah, pagi request withdraw, petangnya sudah duit mendarat. Ya, ini khusus yang GCA. Oke, next. Nah, ternyata di Malaysia, kalau orang belanja karena sudah paham, ya, beliau belanjanya nggak hanya 100-200 ribu, tapi 1 juta ringgit Malaysia. Ini kalau dirupiahkan sekitar 3,3 miliar. Sekali belanja emas, ya, di Malaysia. Dan transaksi kita ternyata untuk dunia itu perharinya sudah triliunan. Di Quantum ini transaksinya tidak hanya sekitar juta-juta, tapi sudah triliunan. Jadi intinya alhamdulillah sudah banyak orang terbantu karena pengen peningkatan atau asetnya pengen digandakan. Tapi bukan janji dari Quantum Metal, tapi kenaikan harga emas dunia lah itu yang akan menjadikan profit ya. Oke, next. Sekarang saya tanya, bagaimana kesimpulan Anda? Sekarang saya tanya, tolong dijawab ya. Bentar dulu, jangan dilewatin dulu. Mundur dulu. Boleh mundur dulu? Oke, saya mau tanya dulu. Menurut Bapak Ibu, apakah produknya bermanfaat dan menguntungkan? Tolong direspon. Ayo Bapak Ibu. Produknya bermanfaat nggak sih? Bermanfaat. Menguntungkan nggak? Menguntungkan. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Apakah perusahaan dapat dipercaya? Dapat dipercaya. Insya Allah. Sistemnya aman? Aman. Aman. Sampai detik ini aman ya. Ada nggak masalah? Apakah ada yang dirugikan dalam sistem Quantum Metal? Tidak. Ada ya. Ada yang uangnya hilang atau gimana enggak ya. Kemudian apakah ada potensi sukses bersama Quantum Metal? Ini yang benar. Ada. Kira-kira. Ada ya. Nah, semua ini insya Allah menjadi kesimpulan kita. Nanti Bapak Ibu, nah, selanjutnya, next, menurut. Oke, jadi intinya Bapak Ibu, ya, yang belum merasa paham, tidak apa-apa. Karena apa? Saya pun pertama kali ikut Zoom juga masih bingung. Tapi kebingungan saya tidak berhenti di situ saja. Saya terus ikutin Zoom, ya. Dan kemudian saya mengajak orang yang mengundang saya. Bukan mengajak, menghubungi orang mengundang saya. Saya minta video-video beliau karena saya pengen dengarkan lagi. Jadi yang hari ini coba kita rekam, kita record. Jadi tinggal nanti bisa minta. Kemudian jika Anda serius dan ingin sukses bersama Quantum Metal, hubungi orang yang mengajak Anda dan minta linknya, minta daftar. Karena pendaftarannya gratis alias tidak bayar. Dan saya sarankan, kalau Bapak Ibu belum paham,
ikuti trainingnya ya. Training ini bukan hanya sekali seminggu, tapi ada 4 kali ya. Ada BOP-nya 3 kali setiap Senin, Rabu, Jumat. Dan untuk yang besok hari Minggu atau Ahad, Bapak Ibu bisa ikut trainingnya, tapi khusus yang sudah registrasi. Jadi yang belum, segera minta sama yang mengundang. Jangan malu-malu karena gratis. Kapan bayar uangnya? Setelah Bapak Ibu beli atau belanja emas. Jadi kalau belum belanja, tidak ada transaksi Bapak Ibu. Ya. Dan ikuti trainingnya, jangan ragu-ragu. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Saya serahkan kembali ke Mbak Nurul. Silakan Mbak Nurul. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari. Selanjutnya kita sesi tanya jawab. Sebentar saya cek dulu nih di kolom chatnya. Iya, baik. Ini ada dari pertanyaan Pak Sumarno. Kalau kita GAE 10 kali, kapan atau berapa lama bisa kita cairkan? Seperti itu, Pak. Kalau kita GAE 10 kali, kapan? Oke, coba perhatikan ya. GAE itu artinya kita dapat bantuan 10 atau 9 atau jadi 10 kali lipat. Kapan kita cairkan? Kita sendiri menentukan. Ya, Bapak mau beli sekarang, mau cairkan besok boleh. Atau Bapak beli pagi, mau cairkan sorenya silahkan. Tapi sudah profit? Belum. Kita tunggu profit dulu. Kenapa? Ya, kita tunggu kenaikan harga. Jadi kapanpun Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Jadi ya kayak saya pertama kali pun karena saya nggak paham, saya tanya sama leader. Leader juga tidak bilang harus sekarang, harus besok. Leader bilang silakan Pak Ari mau profitnya berapa. Kalau mau profit lebih besar ya lihat dulu. Ya. Atau mau langsung jual boleh. Kebetulan saya juga ada mitra yang waktu itu baru beli berapa hari langsung dijual karena ternyata butuh. Ya silahkan. Ternyata tidak dapat keuntungan ya udah resiko, nggak ada masalah. Jadi kapanpun silahkan ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri ya. Oke, menjawab Pak Sumarno? Siap. Artinya kita harus pantau harga emas. Betul. Pak Sumarno sudah mendownload TradingView di handphone? Yang mana itu Pak? Yang TradingView yang mana itu? Oke, nanti Pak Sumarno bisa tanyakan sama yang mengundang ya, karena itu bisa download di Play Store ada, itu margin kenaikan harga emas setiap harinya. Oh gitu. gitu. Bisa pantau. Kemudian juga Bapak tinggal tanya ke yang pengundangnya untuk masukin ke grup gitu biar ada bimbingan ya. Siap. Oke, next mana dulu? Untuk di kolom chat mungkin dari Pak Sumarno aja. Oh, ini ada satu masuk. Halo. Silakan, Ya. boleh open mic. Silakan. Ya, saya dengan Bu Nadia. Oke, Bu Yang Nadia. saya mau tanyakan, kan kalau saya waktu itu coba ya beli, langsung di-convert ke GCA itu kan dapat 85%, Pak. Betul. Nah, saya dapat info kalau kita GSA dulu, terus nanti baru ke GCA, kita bisa dapat 91%. Benar gitu, Pak? Itu informasi dari siapa, Bu? Dari teman sih. Temannya sudah bergabung di Quantum bukan? Belum. Sudah. Nah. Cuma maksudnya ditunggu dulu. Maksudnya saya nggak tahu ditunggunya itu berapa lama sehingga dapat 91% itu. Oke, mungkin begini. Jadi kalau Quantum tidak ada yang 91, tapi mungkin gini. Kita beli dulu GCA. Setelah harga emas naik baru di-convert. Tapi sebetulnya ya convertnya akan beda. Sebetulnya kalau kita convert itu hanya 80% dari uang yang kita setorkan sebetulnya. Harga emasnya saat kita belanja di saat itu. Jadi kalau di Quantum itu ya memang hitungannya hanya 85%. Saya nggak paham ini temannya Ibu cara ngitungnya gimana. Mungkin beli emas lagi saat turun, begitu naik baru di-convert, artinya keuntungannya bisa lebih dari karena harga emasnya kan sudah naik. Oh gitu. Oh iya. Tapi Oke. karena di GCA itu kita ada di GSA itu kan ada yang bisa dibeli dulu,
belum di GCA-kan atau bisa langsung auto convert. Seperti itu. Oke, Pak, Paham itu ya, Bu kita ya? paham. Sama yang 85% itu kita setelah dipotong 7% dari harga itu ya, spread ya, Pak? Ya, karena kan keuntungan kuantumnya dari penjualan, dari pembelian harga emas. Berarti kita ngitungnya biar gampangnya itu 93% dikali 85% ya? Bukan. Kalau uangnya tetap 85%, tapi emasnya, Bu. Oh, jadi misalnya nih Pak, biar enaknya Pak, kan harga emas itu kita beli 1 juta Pak per gram. Padahal kan kalau misalnya harga jualnya kuantum misalnya 920 gitu ya Pak ya, kita belinya kan 1 juta. Kita beli 10 gram Pak. Nah, kita itu nanti langsung di-convert itu, dihitungannya dari 920 itu 85%-nya. Jadi gini, kalau yang Ibu dapat masuk ke rekening kembali, tetap uang sesuai dengan yang Ibu setorkan. Ya, kalau secara uang. Secara Tapi uang ya? Iya, secara uang. Misalnya Ibu setornya 10 juta, ya kembalinya 8,5. Ibu setornya gitu. 100.000, kembalinya 85.000. Oh. Ya. Kalau secara uangnya tetap 85%, cuman margin emasnya yang sudah dikonvert 7%. Ada gitu. spread namanya situ, Bu ya. Paham Iya, ya, Bu ya? Paham, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Makasih kembali. Ada lagi mau open mic atau typing? Pak Ari, Iya. menambahkan Pak Ari ya. Boleh. Oke, Bu Sarifah. Atas pertanyaan Ibu Nadia tadi, 85% dari nilai uang yang kita beli emas. Atau 91% dari gramasinya. Tuh, dijawabnya di situ ya. Dijawab ya, Bu. Yang tertera di gramasi kita itu 930.000. Berarti 91%-nya. Nilainya sama aja. Betul. Terus 1% dari gramasi ya. Kalau nilai 85% dari uang yang kita beli. Iya, betul. Jadi kalau bicaranya uang ya 85%. Gitu lah. Jadi jangan disamakan 85% dengan 91 tapi sama-sama uang. Gitu ya, paham ya, Bu ya? Paham, Pak, paham. Oke. Sip. Makasih banyak ya. Terima kasih Bu Sarifah sudah membantu. Oke, next. Siapa lagi? Saya, Ada yang mau bertanya? Saya, Oke, Pak. Bu Tati. Iya, Silakan Bu Tati. itu apakah kalau kita pertama beli itu harus selalu 10 gram itu? Enggak, Bu. Kalau beli kan bisa 30.000. 30.000 dapat 10 gram nggak, Bu? Iya, pertama beli kan tadi kata Bapak jangan misalnya beli 10 juta. Menurut saya apakah Itu kan bisa contoh, ada Bu. misalnya Saya kan bilang itu contoh. bisa 5 juta misalnya Enggak, gitu. Jangan 5 juta, 100.000 juga boleh, Bu. Oh gitu. Oh Iya dong. iya. Kirain saya lah ini mah keberatan, saya mah kagak ada, susah langsung segitu mah. Iya, kalau memang 10 juta mah saya jadinya. nggak jadi. Kalau gini, Bu, jadi intinya gini. Iya. Ya. Kita kan semua orang belajarnya beda-beda dong. Nggak semua orang 10 juta kan. Iya benar. Ini tadi saya contohkan adalah yang punya gaji atau income 10 juta. Oh, Biar gampang gitu. Biar gampang hitung maksudnya, Bu. Biar gampang hitung. Punya 10 juta, beliin emas 10 juta, duitnya balik lagi 8,5. Oh iya. Gitu. Kalau semua nanti kalau standar 10 juta yang gajinya di bawah 10 juta langsung pada keluar, pada nggak ikutan dong. Nah iya, saya juga bingung dari situ lah. Iya, ngerti. Paham ya. Nanti Ibu tinggal hubungi siapa yang mengundang. Minta daftar, Bu. Ibu udah daftar belum? Belum. Daftar. Kalau daftarnya gratis. Oh iya. Berarti saya daftarnya ke siapa itu? Yang undang Ibu siapa ke sini? Yang undang. Ya tadi Bu Alipah sih. Ya udah bilang Bu Alipah, boleh Pak. Daftar. Iya. Ini daftar ya. Iya. Oke, makasih Bu Tati. Iya, sama-sama. Yuk, next. Siapa lagi? Yuk, jangan malu-malu nanya. Baik, silakan Bapak Ibu, langsung open mic saja. Yuk, siapa lagi mau nanya? Ya. Mungkin ini dari kolom chat, ini ada Ibu Depi Yuliani, boleh langsung open mic saja, maksudnya gimana nih Bu? Udah registrasi, terus tidak tahu cara ngoperasikannya atau bagaimana? Silakan Bu Depi.
Bu Depi, mana suaranya Bu Depi? Jangan malu-malu Bu Depi. Ibu Depi ada Bu Depi? Bu Depinya Halo. kita kali. Ibu Depinya kemana Bu Depi? Tiduran pasti itu. Udah malam. Ya, sekedar saran aja mungkin. Iya, Bu Depinya lagi nggak bisa open mic. Pertanyaannya apa Mbak? Di sini sepertinya baru registrasi tapi belum bisa mengoperasikannya. Mungkin Bu Depi Oke, bisa oke. Saya hubungin bacain ya. orang yang Misalnya bidang. kita udah registrasi terus diajak tahun gimana cara mengisi akunnya atau sudah otomatis karena kita belum paham. Oke, nanti mungkin Bu Depi bisa. Oh, sambil dia nggak bisa open mic karena sedang ada acara. Oke. Nggak apa-apa Bu Depi nanti menghubungi orang yang mengundang ya. Karena saya tahu yang mengundang siapa. Mengundang istri saya itu. Oke, Bu Depi nanti hubungin istri saya ya, Bu Anissa ya. Lanjut sekarang. Boleh nggak apa-apa. Kalau cara pengoperasian nanti ya biasa kalau orang baru kan kadang-kadang suka ada yang belum paham ya sama kita pun juga waktu awal-awal juga nggak langsung paham. Intinya apa ya di kuantum ini Bapak Ibu selama mau belajar ya Insya Allah kerja cerdas kita membuahkan hasil ya. Kenapa? Intinya bisnis apapun ya bisnis apapun Bapak Ibu mau jualan cilok pun kalau nggak belajar bikin cilok memang bisa buat cilok nggak bisa ya. Bisnis apapun kunci satu adalah belajar ya. Kita ada momennya di sini ada Senin, Rabu, Jumat setiap jam 8. Nanti kalau sudah registrasi boleh minta yang mengundangnya aku mau ikut training dong yang hari Minggu. Insya Allah nanti bisa kadang-kadang yang ngisi ada Puan Aida ya, ada dari kantor pusat ya, ada Pak William yang bantu dari manajemen akan sharing gimana caranya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan Mbak Nurul. Pak Ari, Siapa Irwan? Irwan. Mau tanya Pak, kalau di kantor pusat itu tuh ada jadwal trainingnya juga nggak Pak? Di kantor pusat ada ya. Pengalaman saya di sana ada presentasi tapi bisa personal Pak. Bapak datang sendiri pun ngajak orang ya langsung dipresentasikan tidak perlu ada jamnya. Setahu saya sih ada dari jam 10 ada sama jam 1 biasanya. Oh, tiap hari Pak Ari? Tiap hari, tapi hari kerja ya, jangan Sabtu Minggu ya. Iya, Senin sampai Jumat ya, ada tiap hari dari jam 10 sampai jam berapa Pak Ari? Sampai sore sih kalau buka kantor sih sampai jam 5, tapi kita datang di jam itu kalau kita datang kita bawa calon nasabah nanti akan dibantu di presentasi. Oh. Udah pernah ke kantor belum Pak Irwan? Rencana mau jalan-jalan ke kantor pusatnya Pak Ari. Pak Irwan ke sana mau bawa mobil, bawa motor? Oh, bawa mobil sih. Bawa mobil. Di dalam mobil ada bisa ngisi berapa orang? Ya, 3 orang, 4 orang bisa. Ya, masukin semua Pak. Bawa calon-calon mitranya 4 orang ya. Bismillah. Oke, Aku Pak boleh Ari. minta Ya, ya. siapa lagi? Ya. Oke. Tadi ada yang minta apa? Alamat kantor? Iya Pak. Emang Ibu Inces di Ambon apa di Jakarta? Aku di Ambon, besok tanggal 6 di Jakarta mau ketemu Mami Eli upline saya. Nah, udah tinggal diajak ke kantor gitu, ketemuan di Mami kantor. Eli lagi di Medan. Nah, ada lagi nggak di timnya Ibu Inces yang orang Jakarta? Ini ada temanku yang mau aku ajak. Jadi kan aku juga kan belum tahu kantor. Jadi ada temanku yang di Jakarta, aku mau ajak juga ke situ. Siapa tahu dia ikut juga. Oke, gini aja. Untuk alamat kantor, nanti Ibu Inces bisa hubungi admin Angel Group. Boleh Mbak Nurul? Sebutin nomornya, nanti minta alamat kantornya Mbak Nurul. Oh Biar nanti iya. datang ke sana. Ya, nanti dituliskan di kolom chat nomor teleponnya Mbak Nurul ini yang jadi admin. Beliau akan jelasin kantornya di mana. Ya, gampang kok. Kalau pernah ke Jakarta, tahu Bundaran HI nggak? Tahu? Tahu. Plaza Indonesia? Dekat tempat aku, Kebun Kacang. Ya di situ di Plaza Indonesia, Plaza Office Tower di lantai 29. Gampang kan? Dari Kebun Pelacang mah bisa ngesot tuh, nyampe.
Nah, itu ada nomornya ya, nomornya admin. Silahkan kalau mau hubungi, mau tanya Sebentar, Pak. kantornya. Ada salah. Kenapa? Salah, Kesalahan nomor siapa nomor. itu? Nomor siapa itu? Ayo. Oh, di situ kantornya dekat Kantornya di dong. situ, dekat. Jalan Kalau kata kaki orang aja Ambon, tuh nyampe. iya. Kantor Quantum Beta so dekat. Oke? Oke, Pak, makasih. Makasih kembali. Nah, kita nomornya ada ya, yang mau butuh komunikasi dengan admin Angel Group. Itu nomornya Mbak Nurul. Iya, makasih, Pak. Silahkan. Pokoknya di Plaza Office Tower. Sebetulnya Bu Inces tinggal buka di Google itu, kalau kita buka Quantum Metal Indonesia, keluar Google Map-nya, Bu. Oke, Pak. Iya. Ya. Plaza Office Tower lantai 29. Silahkan. Jam kerja. Silahkan. Siapapun. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Terutama yang tinggal di Jabodetabek ya. Kalau belum, kayaknya belum resmi, kayaknya belum enak kalau belum lihat kantornya. Yang tinggal tapi jangan Sabtu Minggu karena kita tutup ya, kita hari biasa, jam kerja, jam kantor. Silakan Bapak Ibu datang, bawa calon mitranya, calon nasabahnya, nanti dibantu dipresentasikan di sana gimana caranya menjadi nasabahnya. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ini ada dari Nadia, Pak, di kolom chat. Pak, kalau langsung convert ke GCA, apakah masih bisa sekarang? Uangnya baru dihitung di hari kerja ya? Untuk Ya. masuk ke rekening. Betul. Kalau Bapak Ibu atau sekarang atau Bu Nadia sekarang, baru akan dikonvertnya hari Senin. Paling cepat. Ya, karena Sabtu Minggu banknya juga tutup, Bu. Karena kan kita urusannya sama bank ya, per bank. Ya. Kalau yang transaksinya semua yang di luar, karena sekarang udah Jumat malam ya. Kalau Bapak Ibu melakukan sekarang, baru akan dikonvertnya di hari Senin. Ya. Paham ya, Bu Nadia? Jadi semua transaksi kita kalau bisa bukan hindari sih, kalau bisa jangan Sabtu Minggu, karena itu mempengaruhi transaksi. Karena apa? Hari itu kita tutup ya. Dan emas dunia pun juga close ya. Oh, sekarang masih ya, Pak ya. Berarti kita nggak dapat harga hari ini ya? Kalau sekarang masih, karena kan sekarang masih berjalan sampai nanti agak malam itu baru close. Oh iya, berarti masih bisa dapat harga sekarang kan ya? Cuma transfer Insya ke uang rekening kitanya aja dihitungnya pas jam Betul. kerja kan ya. Besok hari Senin atau Selasa. Pokoknya 1-3 hari ya. Oh, Kak, berarti kita sampai jam berapa Pak ya kalau hitungan dunia Pak masih bisa belanjanya? Kalau Ibu lihat di ini aja, di Quantumnya kan Ibu lihat di akun Ibu masih berubah nggak? Tapi kalau dunia itu mungkin nanti sekitar jam 3 udah close, Bu. Jam 3 pagi. Karena kan di Amerika ini kan masih siang. Oke, sip. Makasih Pak. Oke, Bu Nadia. Ayo next, siapa lagi? Mbak Nurul? Silakan Bapak Ibu, langsung open mic saja untuk pertanyaan ataupun diskusi. Itu ada dari Ada Bu Endang. Bu Endang. Kalau jual GA itu ke float account dulu atau langsung ke rekening bank? Jual float account? Jual GA ya Pak. Oh, jual GAE. Sebentar. Gimana pertanyaannya? Kalau jual GAE itu ke float account itu atau ada pilihan Bapak Ibu? Mau pilih yang mana silahkan. Ya. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau ke float account dulu, karena float account itu kita pakai dolar, jadi juga tidak rugi, menguntungkan juga. Atau langsung ke rekening, silahkan. Jadi ada pilihannya di situ, Bapak Ibu mau yang mana? Ya. Bagus. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Silakan Bapak Ibu langsung open mic saja. Silakan Bapak Ibu. Ibu, jangan sungkan-sungkan bertanya. Jika memang ada yang kurang paham, langsung aja di open mic. Atau ada yang ingin diskusi, silakan.
Silakan Bapak Ibu. Bentar, Bunda. Bunda. Silakan. Untuk ada pertanyaan boleh melalui kolom chat ataupun langsung open mic, silakan. Ada yang bertanya lagi? Silakan Bapak Ibu. Ayo jangan malu-malu, terutama yang masih baru. Silakan bertanya. Ada 82 orang loh di sini. Ayo, ada pertanyaan apa? Silakan tanya apa aja. Jadi BOP ini seminggu ada 3 kali Bapak Ibu ya. Senin, Rabu, Jumat. Jadi, nih saya kasih clue ya satu ya. Nah, BOP ini tidak pernah saya lewatkan Bapak Ibu. Ya, saya bisa menjadi dealer. Apa itu dealer? Nanti Bapak Ibu tanya ke rekrutnya. Bisa jadi menjadi dealer. Di Quantum ini hanya pakai BOP. Mengundang. Mungkin 10% dari mitra saya atau nasabah saya itu yang saya temui langsung. 90%-nya dari hasil dari BOP. Ya, dari BOP Rabu kemarin ada beberapa yang daftar dan sudah transaksi. Yang Senin pun seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu manfaatkan BOP ini untuk mengajak calon mitra. Kenapa? Kita sudah diajarkan oleh Pak Herman, oleh leader-leader kita bahwa kita harus banyak berbagi. Ya, kenapa? Kuncinya adalah sukses di bisnis apapun, sukses di dua dunia menurut Puan Aida adalah berbagi. Kalau kita tidak bisa berbagi dengan yang kita punya, minimal kita bisa berbagi ilmu yang bermanfaat. Apa? Karena bisnis kuantum ini insya Allah bisa menjadi ilmu bermanfaat untuk semua. Siapapun itu. Yang cuma income-nya mungkin di bawah 10 juta. Tadi seperti Ibu bilang, Pak kalau 10 juta saya nggak bisa. Toh 100.000, 30.000 pun kita bisa kok beli emas. Ya, bisa seperti itu. Jadi intinya, kuncinya adalah perbanyaklah berbagi. Dan insya Allah karena bisnis kita syariah, jadi Bapak Ibu tidak usah takut dengan namanya riba. Oke, saya kasih waktu 1 menit nih. Kalau nggak ada pertanyaan, mau nggak mau kita close nih Mbak Nurul nih. Ayo, siapa lagi? Ayo, jangan malu-malu. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Ini atau Saya pada tidur atau bingung atau gimana, silakan open mic saja. Karena orang nggak bertanya ada 2 ya Bapak Ibu ya, ada 2. Satu paham, satu nggak paham sama sekali. Yang mana nih Bapak Ibu? Ya, atau masih malu-malu? silakan. Yo. Pokoknya Silakan, ikuti Pak. semua. Daftarnya pun juga free, alhamdulillah ya. Tidak ada beban sistem. Jadi Bapak Ibu, jadi gini. Saya sudah daftar nih Pak Hari. Saya belum berani transaksi karena saya belum paham. Nggak apa-apa. Pahami dulu. Kenapa? Ya. Kita nggak paham ya jangan dipaksakan. Tapi nextnya, saya nggak mau ikutan Pak Hari karena saya nggak yakin. Ya sudah, itu kan pilihan. Tapi intinya pun, ya saya pun adalah orang yang tidak langsung begitu ikut Zoom, begitu daftar langsung transaksi, tidak. Mulai dulu, saya nyoba dulu ya 100.000, kira-kira saya kalau GCA 100.000, kapan sih baliknya duitnya? Benar nggak sih? Yang kata Pak Ari, yang kata Pak Herman bilang, keluar 100.000, balik lagi 85.000. Ternyata benar. Kenapa? Ternyata dari GCA aja yang tadinya 85% itu kembali,
yang dalam bayangan saya setahun 2 tahun baru untung, ya, yang GCA saya yang di Januari kemarin, bulan ini sudah. Karena apa? Emasnya lagi menambung tinggi, Bapak Ibu. Karena memang di kuantum ini kita akan dapat profitnya dari kenaikan harga. Dan yang sudah bergabung, ya, pengen tahu naik turunnya grafik, downloadlah TradingView, ada di handphone masing-masing. Tapi syarat handphonenya harus minimal Android, jangan handphone jadul ya Bapak Ibu, nggak bisa. Jadi Bapak Ibu bisa lihat tuh kenaikan. Ternyata saya baru paham setelah di kuantum, ternyata emas tuh setiap hari itu udah kayak apa ya, kayak gelombang gitu. Setahu ini kan, setahu saya Bang, emas naik. mau gabung ini, mau tanya. Monggo, silakan. Dengan siapa? Pak Elfa ya? Iya, Elfafa. Maaf. Di mana Pak? Ya, saya di Kediri, Pak. Oh, Kediri, monggo. Ini ya terkait dengan ragu dengan yakin yang barusan Bapak sampaikan gitu ya. Kalau memang ragu yes, tinggalkan aja lah. Tapi ya dalam hati mah tetap penasaran gitu Pak. Ya kenapa ragu ya karena apa dari yang sudah meskipun ini jelas-jelas beda itu ya oke lah beda, tapi yang kemarin itu masih menghantui gitu loh Pak. Ya meskipun tadi sudah jenengan kasih apa ya testimoni, katakan kita di GCA ya, GCA dulu 100.000 gitu misalkan. Meskipun seperti itu ya kadang-kadang jangan-jangan nanti ketika sudah kita belinya ya katakan 1 juta, 2 juta sampai 5 juta, tahu-tahu ya mohon maaf, tahu-tahu menghilang gitu loh Pak. Sekarang saya mau tanya, jangan dulu. Tolong dijawab Bapak dengan sejujurnya. Kira-kira kalau sudah perusahaan ini udah 12 tahun, nipunya udah berapa lama Pak? Ketawa kan? 12 tahun loh perusahaannya loh Pak, bukan baru kemarin loh Pak. Artinya yang ikut dari awal, wah kok nggak ketipu-tipu saya ya? Gitu ya. Nah, karena gini Pak, kalau niat ini saya juga pernah mengalami nih. Ada hantu-hantu di belakang saya juga saya pernah alami. Jadi jangan khawatir Pak. Mayoritas di sini juga kayaknya punya kendala yang sama, pernah dihantui. Saya yang nyesel Pak. Betul. Giliran kecil itu kayaknya lancar, begitu udah gede macet. Kayak gitu ya, kadang-kadang ya. Iya. Betul. Saya nyesel Pak. Sama. Nggak apa-apa, ya silakan ngobrol-ngobrol di sini, kita santai aja. Jadi saya tapi nyesel makanya kenapa ketemunya nggak dari dulu gitu Pak. Nggak boleh Bu, nggak boleh gitu Bu. Ya. Jadi intinya gini, ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Harus melalui proses. Tapi juga ada yang bilang gini, sudah terlambat, tapi nggak paham-paham, nah itu yang bahaya. Ya intinya seperti itu. Jadi intinya gini, ya, karena apapun yang kita jalani, contoh kita semua beragama, betul ya Bapak Ibu ya, kita beragama ya. Ya. Sekarang kita yakin nggak kita masuk surga? Orang kita belum pernah ke sana, orang yang ngajarin ngaji kita aja belum pernah ke surga, Bu. Betul nggak? Iya. Tapi karena keyakinan dan kenyamanan. Jadi saya kembalikan Bapak Ibu, kalau tidak yakin, tidak nyaman, jangan banyak pusing, tinggalin aja. Tapi kalau masih penasaran seperti Bapak tadi, Bapak Elfafa, ikutin dulu Pak, monggo, nggak apa-apa. Toh Bapak ikutin Zoom ini cuman satu kekurangannya Pak, ya. Bapak agak sedikit terbuang waktu, sebetulnya bagi saya tuh untuk ilmu tuh nggak ada yang terbuang Pak. Ya, apapun ilmu tuh nggak ada yang terbuang. Maka tadi saya dijelaskan dari awal, kosongkan gelas dulu. Jadi apa? Ngerasa, wah saya mah emas sudah paham, udah ngerti. Tapi kadang-kadang jadi nggak masuk ilmu yang kita yang ada dan cerita tuh nggak masuk Bapak Ibu. Tapi kalau ngerasa nggak cocok, saya tinggal buang. Ya. Jadi intinya dengarkan dulu, pelajari dulu, toh apalagi kalau saya pengen terdaftar dulu, biar pengen tahu, pengen buka-buka webnya, registrasi.
walaupun free. Toh namanya free itu kan ya nggak bayar ya. Tapi kalau tiba-tiba suatu saat nggak, tinggal hapus aja dari handphone masing-masing. Jadi intinya Bapak Ibu di sini ini ada 80 orang di sini lebih ya. Ya, pelajari dulu. Ya, pelajari dulu, ikuti dulu. Kalau perlu konsultasikan juga sama pengundang ya. Tapi kalau sudah ada keyakinan dan ada kenyamanan, gerak cepat. Jangan telat lagi. Seperti tadi Iya, Pak, Ibu siapa sebentar. tadi yang ngomong? Ya, kenapa sebentar nggak dari menjelang. dulu? Iya, Yes, baru ketemu sebentar judulnya menjelang. sekarang. Ya, gimana Bunda Win? Baru ketemu gimana maksudnya? Ya, dulu saya waktu kenal QM itu kan pertama dikenalin ya sama Bunda Heni. Beliau minta waktu 5 menit ke saya gitu kan. Saya mau ngobrol 5 menit Bun, ada waktu gitu kan. Beliau ngobrol gini. Dalam pikiran saya kan orangnya penasaran ya, kepo gitu kan. Nah, pas itu gimana saya bisa mendalami tentang QM ini gitu kan. Nanti ikut BOP aja gitu. Tadi BOP kita pelajarin dan tiap BOP kita ikut. Kebetulan kalau dulu seminggu sekali Pak. Ya, BOP-nya masih seminggu nggak kayak sekali. sekarang. Awalnya seminggu sekali ya. Sekarang enak, seminggu udah ada 3 kali ya. 4 kali sama yang sudah gabung gitu. Iya, betul. Yang intinya di situ itu kan orang berpikirnya selalu negatif gitu Pak. Pasti. Bohong, bohong, ini hanya iming-iming aja gitu kan. Sekarang kalau umpamanya ada orang yang bergabung dan mengajak gitu, saya selalu berpikiran untuk positif, begini, ya udahlah, kita masuk jadi members, terus kita action, sekali, 2 kali, 3 kali, ternyata uang itu balik ke rekening kita, dan sampai sekarang dari GCA pun kita sudah punya keuntungan gitu Pak, apalagi GAE. Katakan selawe ya, 10. Enji. Ya, gimana? Ada yang lain juga yang mau testimoni gimana caranya? Yang awalnya tidak yakin, yang awalnya masih ragu, karena ikut Zoom akhirnya bisa yakin. Coba, ada yang mau testimoni silahkan. Yang malu-malu. Tidak perlu tampilkan videonya juga nggak apa-apa. Yang penting suaranya ditampilkan. Monggo, silahkan. Ya. Kalau cek Sunda mah mangga. Gini deh Pak, saya mau kasih testimoni ya. Monggo, mangga Bunda. Saya simpen uang 1 juta. Ini di bulan Januari kemarin. Oke. Nah, 1 juta itu dikembalikan kan 850.000 ke rekening kita. 150 itu menjadi jaminan untuk emas kita yang 1 gram kurang lebih ya. Nah, pada saat kemarin ada kenaikan emas, saya jual dari 150.000, saya terima 336.000 Pak. Itu GCA. Keuntungannya kan udah lebih dari 100% itu. Itu hanya dari menyelamatkan uang belanja kita yang hangus. Sebetulnya Bunda Win, kalau Bunda Win tahu yang 800 tadi 1 juta ya? 1 juta ya. Iya, jadi double sama yang 800. Yang 850.000-nya itu sebetulnya udah ditarik sama Quantum. Kembali ke ibunya 300.000. Kan seakan-akan logikanya ibu cuma dari 150 kan, padahal enggak. Iya. Ibu udah untung dong. Udah untung dong. Jadi gini Bapak Ibu ya. Kalau garis yang saya tangkap dari GCA adalah begini Bapak Ibu. Bulan ini saya belanja 1 juta. Saya GCA 1 juta, kembali 850.000, kan uangnya udah dipakai belanja nih. Hangus nih. Betul. Ya. Betul. Logikanya adalah kalau pertama saya tangkap setahun 2 tahun ke depan uang saya yang 850.000-nya akan kembali. Betul ya, seperti itu ya. Tapi ternyata tidak sampai 1 tahun pun Ibu dari Januari ketemu April sudah balik, malah lebih. Nah, bagi saya tangkapnya adalah seperti ini ya. Uang yang sudah kita pakai belanja habis, bisa balik lagi ke kantong kita, bisa balik lagi ke rekening kita ya, tanpa kita ngapa-ngapain. Kalau menurut saya
ya. Kalau ada dan itu transaksi itu ternyata di kuantum bukan hanya 1-2 juta, tapi sudah ratusan triliun. Intinya apa? Ini sudah terjadi dari 2019 sampai sekarang. Jadi intinya Bapak Ibu harus butuh keyakinan kuat ini di sini. Kalau Bapak Ibu merasa, nanti begitu saya transaksinya 100 juta, duitnya hilang. Ada yang bilang gitu ya. Nanti udah ratusan juta, duitnya hilang. Gimana caranya hilang? Bapak Ibu transfer 85%-nya balik lagi kok. Bukan begitu ya Bunda ya? Iya, betul, Pak. Jadi intinya memang butuh praktek juga salah satunya. Prakteklah boleh dari yang kecil. Karena Pelajari secara seksama dulu gitu. Iya. Jadi saya Pak Herman tidak pernah bilang, ayo bergabung. Nah kalau mungkin Bapak Ibu kalau pernah ikut Zoom di platform lain atau bisnis yang lain, sering dengar nggak kalau yang ngisi Zoom-nya selalu bilang, ayo segera bergabung, ayo segera bergabung. Kalau begitu ya. Kalau di kita, kalau di Quantum, saya dan Pak Herman selalu bilang, yakini dulu, baru bergabung. Pelajari dulu, baru bergabung. Jangan sampai ada yang bilang, telat saya gabung. Nah, itu ujung-ujungnya pasti begitu bahasanya. Nggak apa-apa. Tapi, setidaknya Bapak Ibu lebih baik terlambat daripada tidak sama. Tapi, intinya, pelajari dulu. Oke, Waalaikumsalam, silakan. Pak Rohim mau bertanya, silakan. Ini dari Salatiga. Monggo. Ya, ini baru Pak dari Pekalongan ini. Oh, Pekalongan, monggo Pekalongan. Udah malang melintang di bisnis macam-macam ya, termasuk. Ini saya tertarik sekali. Tertarik sekali. Ini yang pertama ini saya tanyakan, bisakah ini kan direkam, Pak? Bisakah saya dapat rekamannya ini, Pak? Bisa sekali, Pak. Tinggal Bapak nanti minta sama pengundangnya Sopo, monggo Bapak tinggal yang mengundang siapa, minta rekamannya besok, insya Allah ya siang-siangan gitu, jam 12 rekamannya sudah ada di grup. Ya, terima kasih. Yang mengundang saya orang dari Batam. Saya baru tanya, tapi ada nih tadi saya mendapatkan teman tetangga dekat sama-sama di Semarang. Jadi saya tinggal di Semarang, Pak. Ya mudah-mudahan saya segera, sebetulnya malam ini sudah akan registrasi saya. Nah, luar biasa Pak Rohim. Ya, kalau tapi jangan sudah lupa untuk terus nanti masuk ke grup, Pak. Oh iya, nanti minta masukin ke grup sama yang undangnya Pak, ada grupnya kita. Ya. Insya Allah saya cepat kok yang gini-gini, karena apalagi tadi dijelaskan yang simple tadi, orang yang mencoba 1 juta kemudian mulai Januari terus di GC akan mendapatkan 850 yang tinggal ya. Itu kayaknya saya udah nangkep banget, Pak. Terus tadi contoh yang awal itu dari yang agak gede tadi, yang berapa itu dari Malaysia kalau nggak salah contohnya tadi. Dari Malaysia 3,3 miliar, Pak. Ya, itu tadi. Menarik sekali, Pak. Insya Allah saya segera registrasi setelah ini. Terima kasih, Pak Ari. Terima kasih kembali Pak Rohim. Tuh, coba Bapak Ibu yang ada di sini, 85 orang. Lihat, ya. Orang muda seperti Pak Rohim aja mau bergabung, masa kita nggak mau? Maksudnya semangatnya muda terus, Pak Rohim, ya? Semangatnya muda terus. Ya. Terima kasih, Pak Ari. Iya dong. Ya. Kita kan nggak ada yang tua di sini, Pak. Semua muda. Nanti apalagi masuk surga tuh kita umurnya semua sama loh, Pak. Makanya, mohon maaf, sewu ya. Mohon maaf ya, non sewu ya, Pak Rohim ya. Nenek, kakek-kakek nggak ada yang masuk surga. Karena di sana muda semua, Pak. Betul, makanya saya bilang semangatnya masih muda terus ya. Oke, siapa lagi? Monggo yang mau bertanya. Nah, kayak gini kan enak, kalau pada santai-santai gini enak, silahkan. Mumpung masih ada waktu nih. Sebelum Mbak Nurulnya ngantuk nih. Bapak Ibu. Yuk, 4 menit lagi sebelum jam 22 kita close. Monggo. Berarti kalau kita mau daftar itu datang ke kantor, Pak? Enggak, Ibu tadi hubungin aja yang ngundangnya, minta linknya, nanti didaftarin tinggal online aja. Oh iya. Paham. Nanti kalau udah selesai ini ya, kita bicara ya. Lanjutkan. Oke. Gercep. Yo, siapa lagi? Silakan. Ada satu Pak dari kolom chat. Dari Pak Embong Parioko.
Apakah saldo float account bisa ditransfer ke member lain? Dan apakah pencairan GCA bisa dimasukkan ke float account? Kalau saldo float account nggak bisa, Pak. Ya. Kalau apa tadi pencairan GCA bisa. Ya, kalau saldo antara float account nggak bisa, tapi kalau pakai GCA bisa. Oke, Pak Embong, kalau Pak Embong apa Pak Embong mau open mic silahkan, mungkin biar lebih detail lagi. Tampilkan suaranya, jangan malu-malu. Kalau bahasa saya kalau di kuantum, malu bertanya, nggak cuan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Asep, mangga. Ya, mohon maaf nih. Bagaimana ini untuk orang yang mau ikut gabung, tapi tidak mempunyai penghasilan sama sekali gitu. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari itu seadanya gitu. Tapi semangat untuk bergabung gitu. Barangkali ada solusi-solusi yang bisa dikerjakan. Terima kasih, Mari. Assalamualaikum. Sekedar Kang Asep jangan tutup dulu, kita ngobrol dulu. Kang Asep ini ke Kang Asepnya atau orang lain diceritain seperti itu? Orang lain. Kalau saya alhamdulillah udah 3 kali transaksi. Oke, jadi orang lainnya ini dia mau bergabungnya hanya sebagai nasabah atau menjadi mau menjadi apa konsultan? Pertanyaan itu dulu. Oh itu gitu. Kalau hanya jadi nasabah, ya sesuai kemampuan dia aja berapa. Toh 30.000 kan bisa. Jadi gini, ya. Tapi kalau dia pengen punya income, ya mau nggak mau dia harus jadi konsultan. Tapi konsultan itu tidak buat semua orang ya. Konsultan itu hanya orang-orang spesial yang khusus mau belajar. Ya, karena saya juga kebetulan saya cerita sedikit, kebetulan saya juga punya teman, kebetulan beliau sedang terpuruk, ya. Sedang terpuruk yang tadinya orang sukses, tapi namanya hidup itu kan seperti roda ya Pak ya, kadang di atas kadang di bawah. Kebetulan saatnya dia berada di bawah, saya tahu dia punya kemampuan untuk menjadi ke atas lagi, ya saya bantu. Saya bantunya adalah karena kan syarat menjadi konsultan kan harus sudah GAE. Ya, saya titipkan GAE saya, nanti bisa saya tarik lagi kan GAE-nya. Dia sudah bisa menjadi introducer. Ilmunya nanti Bapak tanya sama yang undang, caranya jadi introducer seperti apa. Pak Kang Asep sudah jadi introducer atau belum? Alhamdulillah udah diajukan, udah selesai. Sudah, jadi udah paham ya cara jadi introducer seperti apa ya. Nah, iya. Kalau Kang Asep juga pengen buat yang direkrutin seperti itu ya bisa dibantu, tapi suruh dia ikut Zoom. Kalau ikut Zoom bisa dong. Ya, jadi begini Pak. Kebetulan saya ini memegang amanah pendidikan, banyak anak santri nih. Alhamdulillah kurang lebih ada yang mondok itu 300-an lebih lah. Bagaimana ini supaya anak santri ini bisa gabung, karena kalau dilihat penghasilan kan dia hanya mengandalkan bekal dari orang tua, itu pun kalau yang ada. Kalau yang tidak ada kan alhamdulillah di sini 50% masuk ya. 50%-nya ini yang kurang mampu gitu. Gimana itu cara menyelamatkannya gitulah. Ya, paling nanti Kang Asep bisa konsultasikan sama leader di atasnya, terutama yang sudah dealer. Mereka punya konsep seperti apa? Karena kalau kayak gitu kayaknya harus offline, Pak. Nggak bisa online. Ya, jadi temui gimana? Terutama yang sudah dealer, Kang Asep konsultasikan kira-kira solusi-solusi seperti apa, win-win solution buat santri-santrinya seperti apa. Insya Allah. Kalau saran saya sih jangan santrinya Kang yang direkrut, orang tua santri. Orang tuanya. Karena yang punya penghasilan kan orang tua. Kalau santri kan masih minta ya, masih tangan di bawah ya. Yang bisa kalau bisa tangan di atas. Jadi gimana caranya nanti dia transfer ke uang jajan santrinya atau uang sekolah santrinya sebelum dia transferkan GCA kan. Oh iya. Jawab kalau ikut gabung di Zoom tetapi belum daftar boleh ya Pak? Kan di sini banyak yang belum daftar. Oh gitu. Kalau BOP boleh, mangga. Yang penting punya kuota dan punya handphonenya.
Oh iya ya, ya ya. Ya, bisa. Makasih Mangga, Pak, mangga. makasih, makasih. Mangga. Ya Oke. ya. Oke, ada pertanyaan lagi di kolom chat masih ada nggak, Pak Nurul? Ini ada satu pertanyaan, Pak. Apakah kita haruskan melakukan GCA yang 85% masuk ke rekening? Dan apa perbedaan dan kelebihan jika kita melakukan GCA ataupun tidak melakukan GCA? Oke. Ya, GCA itu kan convert, Bapak Ibu. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Karena sudah jam 22, oke saya jawab. Ya. Apakah kita harus melakukan GCA yang 80%? Harus? Tidak. Kalau Bapak Ibu nggak mau GCA, maunya GAE, enggak, silahkan. Jadi pilihan ya. Mau GCA boleh, mau GSA boleh, mau GAE boleh. Ini kan pilihan. Jadi kalau masuk rekening, tapi kalau tidak mau masuk, tidak mau dikonvert, ya GS aja. Ya. Jadi mau nabung emas aja, karena saya ada teman dia mau berangkat umroh tapi uangnya belum ada, ya umroh dengan 30 juta setiap bulan dia nyisihan dulu, mau 1 juta 2 juta tapi tidak pernah dikonvert. Nanti begitu terkumpul 30 gram atau bisa membayar umroh yang 30 juta, tinggal di GCA-kan, berangkat umroh emasnya tetap ada. Nah seperti itu ya. Jadi GCA ini kan hanya tabungan yang Bapak Ibu sisihkan, berapapun itu bisa dimulai dari 30.000. Mau berapa lama? Per hari boleh, per jam juga boleh, per bulan juga boleh, per tahun juga boleh. Tapi kapan mau berangkat umrohnya? Kalau per tahun. Nah, jadi intinya GCA itu kapan tidak menjadi kewajiban, dan terus kelebihannya apa melakukan GCA atau tidak? Kelebihannya adalah kita bisa belanja, tapi dengan uang punya tabungan emas kan bisa dibelanjakan. Kelebihannya seperti itu. Tapi kalau tidak mau di GCA kan hanya GSA saja, artinya menabung saja. Ya sudah, ada di akun saja. Tapi berbentuk emas, gramasi emas. Gramasi naik, ya silahkan. Kapan Ibu butuh, Bapak Ibu butuh, tinggal di GCA-kan. GCA-nya itu insya Allah 1-3 hari kerja masuk. Tapi syaratnya adalah di jam kerja atau di waktu kerja Senin sampai Jumat. Ya. Jadi kelebihannya apa? Kembali kebutuhan Bapak Ibu. Ya, di quantum metal ini kita akan membedakan antara kebutuhan ya kebutuhan kita sendiri masing-masing. Kita butuhnya uang kembali silahkan, atau hanya tabungan saja boleh, atau pengen percepatan kenaikan harga boleh dengan GA. Ya. Jadi intinya pilihannya ikutin masing-masing. Tapi pahami dulu semua program yang ada, jangan sampai salah. Tadi Ya, oke. Kira-kira, oke. Satu pertanyaan lagi boleh? Ada yang mau tanya lagi silakan. Nah, ini ada Bu Depi mau nanya nih. Ayo Bu Depi. Bu Depi. Sudah kelihatan ada dibuka. Atau udah mau nanya juga? Oke, silakan. Oke, silakan. Ibu, satu pertanyaan lagi. Kalau nggak ada mau di close nih, Mbak Nurulnya udah ngantuk nih, udah malam. Ya, Bapak Ibu silakan. Oke, gini aja ya. Oke, saya kasih masukan lagi, siapa tahu ya. Mudah-mudahan gini Bapak Ibu. Kuncinya adalah Bapak Ibu mau mengosongkan gelas, mau belajar, ada ilmu di sini. Ya. Insya Allah kami dari Angel Group, dari Quantum Metal, karena kita bergabungnya di Angel Group, ya, founder Angel Group-nya adalah Puan Aida. Kami mengadakan, jujur, Angel Group ini menurut saya adalah salah satu tim di Quantum yang edukasinya ada trainingnya 4 kali seminggu. Mungkin Bapak Ibu kalau bergabung, tim Quantum banyak Bapak Ibu, selain Angel ada. Ya mungkin Bapak Ibu kalau bergabung di tim lain, ada yang bilang kok nggak ada Zoom-nya ya. Artinya ketemunya harus ketemu muka. Maka tadi ingat di waktu awal saya buka saya tanya, ada dari mana? Ada dari Jawa Timur, dan dari Jawa Tengah, dan dari Kalimantan. Artinya dengan Zoom ini Bapak Ibu adalah jauh di tempatnya, tapi bisa dekat di Zoom. Intinya apa? Ilmu ini bisa kita pelajari terus dan terus, seminggunya bisa 4 kali. Ya, saya pernah sampaikan ke Pak Herman, kalau pesertanya tidak ada, mungkin akan kita kembalikan ke seminggu sekali. Tapi kayaknya antusiasnya alhamdulillah luar biasa. Hari ini tadi sempat 100 lebih. Intinya apa?
Ya, Bapak Ibu mau berbagi dan jangan lupa hadir selalu di Zoom Senin, Rabu, Jumat dan minggunya untuk training. Dan jangan lupa bukan hanya hadir tapi menghadirkan. Karena Bapak Ibu di sini mau berbagi. Kalau kita menerima manfaat, kelapa enggak manfaat kita bagikan ke orang-orang di sekitar kita. Ya. Alhamdulillah hari ini saya tadi ada cerita sedikit, ya Bapak Ibu nggak apa-apa saya ceritakan di sini. Orang yang sebelum Lebaran sudah komunikasi dengan saya, ya sudah pernah ikut Zoom juga, ya sudah ikut juga. Dia ada janjian mau ketemu sama saya secara offline. Karena sebenarnya sama di Jakarta Bapak Ibu. Mau ketemuan secara offline itu di habis Lebaran, ya minggu-minggu ini. Tapi Allah berkehendak lain. Tadi pagi beliau dipanggil yang maha. Nah, saya agak sedikit nyeselnya karena belum sempat, karena akhirnya sekarang saya coba merangkul istrinya. Intinya bahwa selagi masih ada waktu, manfaatkan, berbagi kita, insya Allah bisa menjadi amal jariah. Karena di kuantum ini, di Zoom ini jadi ilmu yang bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Ya, silahkan Bapak Ibu segera hubungi sekarang setelah selesai Zoom, kontak upline-nya, kontak yang mengundangnya. Jangan, kadang-kadang kalau ngomong upline kayak multi level ya. Kontak yang mengundangnya saja. Siapa silahkan. Tolong dong, saya mau registrasi. Tolong dong, saya mau ilmunya. Silahkan. Ya. Di sini kita harus saling berbagi, saling mendampingi atau saling berbagi. Intinya Bapak Ibu jangan khawatir ya. Saya ingatkan Senin, Rabu, Jumat dan hari Minggunya untuk training. Ya khusus buat yang sudah registrasi kalau hari Minggu ya. Senin, Rabu, Jumat boleh orang baru sekalipun. Silakan. Ajak belajar dan belajar. Semoga menjadi manfaat. Oke, sekian dari saya kembalikan Mbak Nurul untuk menutup Zoom malam ini. Silakan Mbak Nurul. Ya, terima kasih Pak Ari atas penjelasannya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan semakin paham seperti yang Pak Ari bilang juga. Silakan ikuti Zoom secara rutin agar semakin mengerti dan semakin paham bagaimana sistemnya. Iya, mungkin sekian Zoom kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Ari, Mbak Nurul. Pak Ari, makasih. Makasih. Mbak Nurul.